Di pagi yang cerah itu, Dang Acarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di tempat seperti biasa. Sang Parinata atau pimpinan asrama sedang menjelaskan tentang isi kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut Asta Corah atau pencurian. 8 macam pencurian itu hanyalah berupa pohonnya saja. Sedang cabang-cabangnya masih banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba menjelaskan beberapa di antaranya. Dengarkan baik-baik, Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kalian semuanya juga harus mendengarkan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kalian adalah para siswa pusat pendidikan calon tanda. Setelah lulus nanti, kalian akan bekerja membangun negara, mengabdi kepada negara dengan rasa tulus ikhlas dan kejujuran. Kejujuran. Ya, kejujuran. Inilah inti daripada segala macam perbuatan baik. Barang siapa yang tidak jujur, barang siapa senang selintat-selintut, pasti akan terjerumus melakukan perbuatan tercela. Perbuatan yang melanggar hukum. Ketidakjujuran adalah inti dari segala perbuatan jahat. Seorang pencuri pastilah jiwanya tidak jujur. Dan perbuatan yang tidak jujur pasti akan mendatangkan rasa tidak enak di dalam hati. Hukum alam ini berlaku untuk siapapun juga, termasuk raja. Suatu ketika, ada seorang pejabat kerajaan sampai hati menerima uang suap dari seorang saudagar kaya raya. Nah, baik si pejabat kerajaan itu ataupun si saudagar kaya, dua-duanya adalah pencuri busuk. Sebab apa? Sebab mereka tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Bukankah ini perbuatan seorang pencuri? Karena mereka tidak bisa berdalih apapun juga. Mereka boleh mengatakan perbuatan mereka berdasarkan suka sama suka, atau berdasarkan rasa tulus dan ikhlas. Itu bukan alasan. Itu hanyalah kedok. Itu hanyalah topeng untuk menutupi perbuatan mencuri keuntungan-keuntungan pribadi. Dan orang-orang seperti itu pasti gentar berhadapan dengan hukum yang berlaku. Ada contoh lagi. Seorang pejabat telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menolong sanak famili. Ini juga tergolong perbuatan mencuri. Sebab perbuatan itu dilakukan diam-diam, persis seperti perilaku seorang maling. Jelas perbuatan itu akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya negara dan raja yang akan dirugikan, tapi juga masyarakat dan rakyat banyak. Orang-orang seperti ini berbahaya sekali. Mereka harus dikenakan sanksi hukuman yang berat. Mereka bisa menghancurkan negeri Majapahit dari dalam. Mereka akan menghambat langkah majunya pembangunan. Mereka akan membakar habis semangat rakyat yang ingin membangun negerinya sendiri. Sekarang ada satu contoh lagi. Semalam, salah seorang di antara teman kalian telah melakukan pencurian. Dia memasuki asrama pendidikan ini dengan melompat pagar, menghindari pintu gerbang penjagaan. Dia berjalan mengendap-endap. Dia menengok ke kiri, ke kanan. Dia takut perbuatannya diketahui orang. Dia takut berhadapan dengan peraturan. Untung aku segera bisa menangkap basah perbuatan temanmu itu. Ya, dia memang tidak mengambil apa-apa. Dia hanya mengambil waktu. Dia hanya mencuri waktu. Sementara siswa-siswa yang lain sudah tidur dengan nyenyak, istirahat dengan nyaman, karena besok pagi harus belajar lagi. Temanmu itu masih keluyuran di mana-mana.
Aku paling benci melihat pelanggaran seperti ini. Di sini aku ditunjuk menjadi guru kalian. Aku dipercaya membimbing kalian, supaya kalian nanti dapat menjadi para tanda yang bertanggung jawab, yang bisa mengabdi dengan baik kepada negara dan raja, yang mempunyai sikap serta pribadi tangguh. Karena itu aku harus bertindak dengan tegas. Bukan untuk siapa-siapa. Kalau peraturan harus ditegakkan, itu adalah untuk kalian sendiri, untuk kemajuan kalian. Sebab kalau aturan di asrama ini tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, kalian boleh bebas melakukan apa saja, tidak ada lagi tata tertib, tidak ada lagi kewibawaan, tidak ada lagi pengertian, semuanya menjadi pencuri. Maka dalam sekejap, pusat pendidikan calon tanda ini akan bubar. Dan kalau pusat pendidikan seperti ini tidak ada lagi, kalian dapat membayangkan apa yang terjadi di negeri kita ini. Aku yakin Majapahit akan segera bangkrut. Nah, aku tidak perlu tedeng aling-aling. Aku akan segera menunjuk hidung temanmu yang telah sampai hati mencuri kewibawaan asrama pendidikan ini. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana sekarang? Ada yang ingin kau sampaikan untuk membela diri? Aku sudah mengadilimu di depan teman-temanmu. Kalau kau merasa perlu untuk membela diri, majulah ke depan. Katakanlah sesuatu kepadaku, dan juga kepada teman-temanmu. Ampun, Bapak. Saya merasa bersalah. Saya menyesal sekali. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi, Bapak. Ampun, Bapak. Saya sanggup dihukum karena kesalahan saya. Harus. Kau memang harus dihukum karena kesalahanmu. Sekarang juga, pergi ke kandang Wijung. Dan kalian semuanya harus ikut. Kalian harus menyaksikan bagaimana aku menghukum seorang pencuri busuk. Rasemi dan teman-temannya segera bangkit. Mereka melangkah ke kandang Wijung. Sementara Dang Acarya Siwanata sudah berjalan lebih dulu. Tangannya menggenggam sebuah praloda. Praloda adalah cambuk kecil yang bagian ujungnya dibungkus logam. Rasemi. Iya, Bapak. Ayo berlutut. Iya, Bapak. Menghadap ke sebelah sana. Iya, Bapak. Ya, begitu. Cukup. Lihat anak-anak. Inilah hukuman bagi seorang pencuri. Iya. Iya. Nah, mengapa kau mengerang? Apakah punggungmu terasa sakit? Iya, Bapak. Sakit sekali rasanya. Hatiku jauh lebih sakit. Ya, lihatlah anak-anak. Lihatlah wajah seorang pencuri ini. Kalau perbuatannya kubiarkan, dia akan menjadi pencuri yang lebih berbahaya. Lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang dicuri. Dan akhirnya seluruh kekayaan Majapahit akan ditelan. Punggung Rasemi menggeletar setiap kali ujung cambuk menerpa punggungnya. Darah memercik keluar membasahi pakaiannya. Rasemi masih berlutut, sementara teman-temannya berdiri agak jauh. Dan mereka menunggu apa yang akan dilakukan Dang Acarya Siwanata selanjutnya. Itulah hukuman yang pertama, Rasemi. Sekarang dengar. Dengar hukumanmu berikutnya. Iya, Bapak. Saya memang bersalah. Saya pantas dihukum. Nah, buka matamu. Lihat. Bangunan apa itu? Jawab. Bangunan apa yang ada di depanmu itu, Rasemi? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bangunan itu namanya Kandang Wijung. Tahu apa artinya Wijung? Babi. Wijung artinya babi.
bangunan itu memang sengaja dibuat untuk mengurung seekor atau 2 ekor babi. Dan siswa sekalipun dia berwujud manusia, kelakuannya bisa saja seperti seekor babi. Itulah kelakuanmu sekarang ini. Karena itu, kau pantas mendekam di kandang Wijung. Ayo anak-anak, seret Rasmi. Masukkan ke kandang Wijung. 2 orang siswa segera maju ke depan. Mereka kemudian menyeret Rasmi dan memasukkannya ke kandang Wijung. Dan setelah itu, mereka menutup pintu kandang. Nah, Rasmi, inilah hukumanmu yang kedua. Dengar baik-baik. Kau akan kusekap di kandang Wijung 3 hari lamanya. Kau tetap mendapat jatah makananmu seperti biasa. Tapi kau kehilangan uang saku. Seekor babi tidak pernah memperoleh uang saku. Kau tahu kelakuan dan watak seekor babi? Dia senang nubras-nubras. Dia berlari tanpa melihat kiri kanan. Dia makan dengan rakus. Dan dia mengendus apa saja. Seekor babi adalah seekor binatang yang sangat kaku. Lehernya kaku, sehingga dia tidak mampu melihat keadaan di sekitarnya. Dia hanya mampu lari ke depan, lurus ke depan, kemudian menabrak pagar ataupun pohon. Nah, tinggallah di situ 3 hari lamanya, Rasmi. Renungkanlah perbuatamu. Kuharap setelah 3 hari nanti, setelah kau keluar dari kandang Wijung, kau tidak menjadi seekor babi lagi. Jadilah seorang murid yang baik, yang tahu tata tertib, tahu peraturan, dan mentaatinya. Anak-anak, ayo kita berkumpul di tempat seperti biasa. Biarkan Rasmi sendirian. Jangan ditengok, jangan dilihat. Biarkan dia merenungi perbuatannya. Malam harinya, Rasmi meringkuk di sudut kandang Wijung. Punggungnya masih terasa sakit. Sakit, panas, dan pedih. Seorang pelayan datang mengantarkan makanan. Tapi Rasmi sama sekali tidak bernafsu untuk makan. Seleranya tiba-tiba saja hilang. Memang salahku sendiri. Aku tahu apa yang dilakukan Bapak dan Acarya Siwanata adalah demi kebaikanku. Aduh, dia seorang guru yang benar-benar bijaksana. Bijaksana dan tegas dalam seluruh tindakan. Dia pantas memimpin asrama pendidikan ini. Nyai Caparu. Nyai Caparu. Apa yang dialami wanita jalir itu sekarang? Mudah-mudahan saja dia mampu menyenangkan hati Prabu Jayanegara. Aku telah menjalankan rencanaku dengan baik. Sekalipun sekarang terpaksa meringkuk di kandang Wijung. Tapi aku puas. Aku tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. Aduh. Sakit sekali punggungku. 10 kali cambuk Bapak dan Acarya Siwanata menggeletar di punggungku. Aduh. Mudah-mudahan semua ini ada gunanya. Hari mulai gelap
ketika sebuah kereta yang indah meluncur meninggalkan pintu gerbang alun-alun istana Majapahit. Kereta itu bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Sekitar 200 orang prajurit mengawal di belakangnya. Setelah meninggalkan batas kota Raja Majapahit, kereta bergerak agak lambat karena jalanan yang berlubang-lubang. Kereta terus meluncur. Tak lama kemudian iring-iringan itu sampai di desa Kapopongan. Kereta langsung memasuki pintu gapura istana Kapopongan. Panji Ketawang dengan sigap melompat dari atas kereta, kemudian membuka tenda penutup kereta. Seorang laki-laki keluar dari kereta dan melangkah turun. Panji Ketawang membungkuk dengan hormat di depan laki-laki itu. Ampun Gusti Prabu, hamba siap mengantarkan Gusti Prabu. Di mana kau tempatkan mereka, Panji? Di sana, Gusti Prabu. Di Puri Campakamala dan Puri Kulirangan. Kulirangan. Pasti isinya seekor burung kutilang yang indah bulu-bulunya. Benar, Gusti Prabu. Jika Gusti Prabu berkenan ingin melihatnya, marilah hamba antarkan. Baiklah. Antarkan aku ke Puri Kulirangan. Aku ingin mendengarkan merdunya suara burung kutilang. Laki-laki tua itu melangkah perlahan-lahan. Ternyata dia adalah Sang Prabu Jayanegara sendiri. Panji Ketawang berjalan mengiringi di belakang beliau, sementara beberapa orang prajurit mengawal mereka. Tak lama kemudian, Sang Prabu sudah berdiri di belakang pintu Puri Kulirangan. Nah, kau boleh pergi, Panji Ketawang. Aku tidak butuh kau temani lagi. Baik, Gusti Prabu. Ayo prajurit, kalian berjaga-jaga di sekitar puri ini. Sementara yang lain berjaga-jaga di pintu gerbang. Prabu Jayanegara melangkah ke dalam puri. Beliau tertegun sesaat lamanya. Nyai Caparu duduk di tepi ranjang berukiran indah. Wanita jalir itu terkejut melihat seorang laki-laki tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Sang Prabu tersenyum kepadanya. Kaukah penghuni Puri Kulirangan ini? Jangan takut, jangan takut. Aku bertanya padamu. Kaukah penghuni Puri Kulirangan ini? Iya, hamba disuruh tinggal di puri ini. Siapa namamu? Nama hamba Warapsari. Kau pasti belum mengenal siapa diriku. Maaf, hamba memang belum mengenal siapa Gusti. Hamba belum bertemu dengan siapa-siapa semenjak tinggal di puri ini. Nah, kalau begitu, marilah kita berkenalan. Namaku Jayanegara. Nyai Caparu tersentak, matanya terbelalak lebar. Tiba-tiba wanita cantik itu menjatuhkan tubuhnya di lantai puri. Badannya menjadi gemetaran. Gusti Prabu, ampunilah hamba, Gusti. Hamba tidak tahu. Hamba tidak tahu bahwa Gusti adalah Sang Prabu Jayanegara. Bangunlah, Warapsari. Bangunlah. Aku tidak bisa melihat wajahmu kalau kau menundukkan kepalamu begitu. Bangun, dan tataplah aku. Bagus. Ya, begitu. Warapsari. Iya, Gusti Prabu. Kau pasti tahu mengapa kau ditempatkan di puri yang indah ini. Hamba tahu, Gusti Prabu. Hamba diizinkan tinggal di Puri Kulirangan ini untuk melayani Gusti Prabu Jayanegara. Hati-hati, Warapsari. Kau berada di tempat ini bukan untuk melayani seorang laki-laki biasa. Aku adalah Raja Majapahit. Puri yang indah ini adalah milikku. Semuanya milikku. Kalau kau dapat menyenangkan hatiku, derajatmu akan naik. Dan kau tidak akan menjadi wanita biasa lagi. Dalam sekejap, aku dapat merubah nasibmu, Warapsari. Iya, Gusti Prabu. Hamba percaya segala perkataan Gusti Prabu Jayanegara. Sebab Gusti Prabu adalah penguasa kerajaan Majapahit ini. Nah,
Warapsari, berdirilah. Kemarilah. Tuntunlah aku ke ranjang, ya. Ayo. Kau sudah lama berlutut di situ. Sekarang berdirilah. Marilah kita berjalan bersama-sama menuju ranjang. Iya, Gusti Prabu. Nyai Caparu bangkit perlahan-lahan, sementara Sang Prabu Jayanegara masih berdiri tegak di depan pintu puri. Nyai Caparu menundukkan wajahnya. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Kemudian Raja Muda itu menjamah bahu Nyai Caparu, dan mereka melangkah bersama-sama ke ranjang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.